Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya, profesinya mengajar. Sedangkan menurut istilah atau pepatah Jawa, guru yaiku digugu lan ditiru. Digugu berarti dipercaya, ditiru adalah diikuti. Sehingga guru diartikan sebagai dipercaya dan diikuti. Sedangkan menurut Bapak Pendidikan Bangsa Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, guru yaiku ing ngarsa sumbuwada ing madya mangun ngarsa tuturi handayan. Yang selanjutnya adalah guru dan pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai ada banyak sekali istilah, kalimat, kata-kata, atau hal lainnya yang menggambarkan guru dalam pendidikan. Misalnya, guru adalah poros pendidikan. Guru adalah penentuan kemajuan masa depan pendidikan di suatu negara. Dan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran guru dalam pendidikan di suatu negara adalah status atau kedudukan guru. Seorang guru dapat dilihat status atau kedudukannya berdasarkan 3 hal. Yang pertama adalah status akademik, yang kedua adalah status ekonomi, yang ketiga adalah status organisasi. Yang pertama, status akademik. Apabila didasarkan pada status akademik, seorang guru dapat dilihat dari 2 persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah persyaratan formal, persyaratan yang kedua adalah persyaratan substansial. Untuk persyaratan yang pertama adalah persyaratan formal, yaitu berkaitan dengan kualifikasi akademik atau latar pendidikan seorang guru tersebut. Selanjutnya, untuk persyaratan substansial berkaitan dengan tingkat kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru tersebut. Status ekonomi diartikan bahwa kedudukan atau martabat seorang guru dilihat berdasarkan penghasilan dan penghargaan yang diterima oleh pendidik tersebut serta tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh pendidik tersebut. Yang ketiga adalah status organisasi. Martabat dan kedudukan seorang guru dapat dilihat dari eksistensi organisasi profesinya, yang mana hal tersebut didasarkan pada 2 kriteria, yaitu kriteria intern dan kriteria ekstern. Untuk kriteria intern adalah berkenaan dengan kebutuhan dan kemampuan suatu organisasi profesi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk kriteria ekstern adalah berkaitan dengan kemampuan suatu organisasi profesi dalam menjalankan tujuan. Setelah kita ketahui apa itu guru dalam pendidikan, dan status guru, lalu apa sih yang sebenarnya merupakan peran dan tugas seorang guru? Berikut ini merupakan peran dan tugas seorang guru masa depan. Era disrupsi teknologi yang semakin maju telah mempengaruhi semua bidang kehidupan. Salah satunya adalah dunia pendidikan. Semua pelaku di bidang pendidikan, baik guru, siswa, maupun pihak lainnya, berharap dapat mengikuti perkembangan zaman. Era disrupsi tersebut membutuhkan pemikiran tingkat tinggi dan proses adaptasi yang panjang. Selanjutnya adalah tantangan pendidikan di era disrupsi teknologi. Dilansir dari kompas.com, menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, terdapat 3 tantangan pendidikan di era disrupsi teknologi, yaitu kurikulum, pembelajaran, dan asesmen.
Selanjutnya adalah permasalahan atau tantangan pendidikan kurikulum, yaitu menyiapkan anak-anak yang bisa mempunyai pemikiran antisipatif, kritis, analitis, kreatif dalam memecahkan masalah, berinovasi, dan memiliki karakter yang bisa beradaptasi untuk hal-hal baru yang tidak terduga. Tantangan yang kedua yaitu pembelajaran tentang bagaimana pengajaran atau penyampaian. Yang ketiga adalah assessment, yaitu menunjukkan kemajuan dan perkembangan seorang siswa dengan jujur tanpa dibuat-buat. Lalu bagaimana dengan sosok guru masa depan dalam era disrupsi teknologi? Menurut Kepdiknas, dalam standar kompetensi kurikulum pendidikan nasional, sosok guru idaman di masa depan adalah planner, inovator, motivator, capable personal, dan developer. Yang pertama adalah planner. Artinya, guru memiliki program kerja pribadi yang jelas. Program kerja tersebut tidak hanya berupa program rutin, misalnya menyiapkan seperangkat dokumen pembelajaran seperti program semester, satuan pelajaran, LKS, dan sebagainya. Akan tetapi, guru harus merencanakan bagaimana setiap pembelajaran yang dilakukan berhasil maksimal, dan tentunya apa dan bagaimana rencana yang dilakukan dan sudah terprogram dengan sangat baik. Yang kedua adalah inovator, artinya memiliki kemampuan untuk melakukan pembaharuan dan pembaharuan yang dimaksud berkenaan dengan pola pembelajaran, termasuk di dalamnya metode mengajar, media pembelajaran, sistem dan alat evaluasi, serta nurturen efek lainnya. Secara individu maupun bersama-sama mampu untuk mengubah pola lama yang selama ini tidak memberikan hasil maksimal. Dengan merubah pola baru pembelajaran, maka akan berdampak kepada hasil yang lebih maksimal. Yang ketiga adalah motivator, artinya guru masa depan mampu memiliki motivasi untuk terus belajar dan belajar, dan tentunya akan memberikan contoh motivasi kepada anak didik untuk belajar dan terus belajar sebagaimana dicontohkan oleh gurunya. Selanjutnya adalah capable personal. Maksudnya, guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai, sehingga mampu mengelola proses pembelajaran yang efektif. Yang terakhir adalah developer, artinya guru mau untuk terus mengembangkan diri dan tentunya mau pula menularkan kemampuan dan keterampilan kepada anak didiknya dan untuk semua orang. Guru masa depan harus akan menambah keterampilan dan bersikap peka terhadap perkembangan iptek, misalnya mampu dan terampil mendaya gunakan komputer, internet, dan berbagai model pembelajaran multimedia.